saya ada perlu apa ya? Iya, jadi begini Bu, saya itu ada keinginan mengembangkan pembelajaran diferensiasi untuk ilmiah di kelas 12 IPA 2. Tetapi yang saya mengalami beberapa permasalahan. Jadi permasalahannya itu pada saat saya mengelompokkan siswa, saya masih kesulitan untuk mengelompokkan mereka berdasarkan kebutuhan belajarnya, karena nanti begitu ganti materi kebutuhan belajar mereka itu berubah dari materi satu ke materi lain meskipun sama-sama mata pelajaran kimia. Itu yang jadi masalah. Baik, rencananya mau diadakan observasi kapan ya? Kalau observasi jadwal saya itu kemarin besok ada janji IPA Besok ya. Bisa. Besok jam berapa kira-kira observasi? Besok Observasinya dengan saya ya besok. Ya. Besok itu ada sekelas kita Jam pertama kelas 12 IPA 2. Tadi ada masalah ya mengenai kesulitan dalam mengidentifikasi atau mengelompokkan murid berdasarkan kebutuhan belajarnya. Oke, untuk observasi besok tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Mufa kira-kira apa? Jadi materinya itu sel volta. Di situ kalau di modul ajar saya di situ untuk memahami prinsip kerja sel volta, reaksi redoks dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di materi itu anak-anak itu belajar mengenai prinsip kerja sel volta sampai mereka bisa menghitung potensial sel. Baik, jadi ada dua tujuannya ya, memahami prinsip kerja sel volta, kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari siswa ya. Oke. Kemudian berikutnya area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu Mufa apa? Area pengembangan. Yang sudah saya sampaikan di awal tadi Bu, saya di pembelajaran ini saya ingin lebih efektif bisa mengelompokkan mereka sesuai kebutuhan belajarnya, karena jujur di materi sebelumnya dengan materi sekarang mereka cenderung berubah, yang awalnya kinestetik bisa berubah menjadi visual. Jadi yang ingin saya kembangkan bisa lebih efektif, bagaimana bisa mengelompokkan mereka supaya efektif. Ya, jadi mengidentifikasi kesulitan mengelompokkan murid berdasarkan kesulitan belajar siswa, begitu ya. Kemudian untuk keterampilan sosial emosional yang ingin dikembangkan apa? Untuk keterampilan sosial emosional kan biasanya jam 10, jam 5 setelah istirahat itu jam rawan ya Bu, ya mungkin kemampuan saya menerapkan mindfulness kepada anak-anak itu ya. Mindfulness itu apakah seperti ice breaking gitu ya? Iya. Ya, seperti ice breaking. Kemudian selain KSE, budaya positif yang ingin dikembangkan juga kira-kira dikembangkan bekerja kelompok. Mungkin yang ingin saya kembangkan kolaborasi, terus menghargai pendapat teman, jujur mungkin. Jadi ada 3 ya, kolaborasi, menghargai pendapat teman, dan jujur. Satu lagi Bu Mufa, strategi yang dipersiapkan dalam pembelajaran nanti kira-kira apa? Untuk strategi yang akan saya persiapkan, mungkin yang pasti saya menyiapkan asesmen pembelajaran di awal. Ini bisa juga saya berdasarkan dari hasil pembelajaran sebelumnya, dan saya juga menyiapkan LKPD yang bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka. Jadi ada 2 ya, asesmen di awal, kemudian memberikan murid LKPD untuk melengkapi pembelajaran berkelompok mereka. Jadi itu betul ya. Oke, nanti kita ketemu hari Kamis jam pertama di kelas 12 IPA 2. Jam 5.6 di kelas 12 IPA 2. Mata pelajaran kimia ya. Oke, terima kasih Bu Mufa atas percakapan observasinya. Kita ketemu besok ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
hari ini adalah adanya perubahan dunia menjadi energi listrik. Nah, bagaimana berubahnya dari energi kimianya menjadi energi listriknya? Yang kita pelajari hari ini meliputi ada pengertian. Yang pertama ada rangkaian sel volta, rotasi sel, dan potensial sel. Nah, silakan perhatikan gambar berikut. Ada gambar ini sebenarnya satu tabung reaksi yang pertama di sini berisi AgNO3 dan ada logam C2 atau tembaga. Gambar kedua, logam tembaga ini dimasukkan sehingga akan terlihat ada perubahan yang terjadi. Secara visual, perubahan apa yang terjadi di situ? Perubahan warna dari jadi baik. Nah, dari yang kita pelajari 1 sampai 5 hari ini, nah silahkan kalian diskusi dalam kelompok yang sudah kita bagi kelompoknya mengenai pengertian. Nanti boleh didiskusikan kelompok 1, rangkaian sel volta kelompok 2, elektroda kelompok 3, rotasi sel kelompok 4, dan potensial sel kelompok 5. Saya beri waktu 20 menit untuk kalian diskusi dalam kelompok. Nanti kelompok kalian bisa menampilkan berupa foto, gambar, atau berupa video. Ya, bisa dipahami? Baik, silakan bisa mulai diskusi. yang timbul dari penggabungan dari dua reaksi listrik hasil. Biasanya timbul juga karena kan Baik, masing-masing kelompok sudah diskusi ya. Nah, kalau sudah diskusi, waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi. Silakan presentasi diskusi kelompoknya Mega ya. Iya, kan? Kelompoknya Mega.
contohkan sebagai berikut. Jadi ini contohnya dimana di bagian kiri itu adalah anodanya, di bagian kanannya itu katoda, dan di tengahnya ada dua garis vertikal yang disebut jembatan garam. Dan terakhir ada konferensi umum penulisan tata sel kontak. Jika diperlukan konsentrasi dari komponen pelarut ditulis dalam tanda kurung. Sebagai contoh, jika konsentrasi dari larutan CN12 dan CN12 dalam satu berbeda, maka ditulis seperti berikut. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang kedua, dalam penulisan notasi sel ada berapa bagian yang dipisahkan oleh badan garam. Badan garam ditandai dengan dua garis. Nah, di sini adalah bagian yang oksidasi apa reduksi? Zn menjadi Zn2+. Oksidasi apa reduksi? Zn menjadi Zn2+. Oksidasi apa reduksi? Zn jadi Zn2+. Nol kedua, oksidasi. Nah, jadi ini dari C2+ dan C2 berarti reduksi. Baik. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Ya, terima kasih. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Ineke, CGP Angkatan 11. Pagi ini saya tidak sendiri, tetapi ditemani oleh Bapak Beni Amirul Mukminin selaku UPP pengajar praktik, kemudian oleh Ibu Mufa sebagai guru kimia yang telah saya observasi beberapa minggu yang lalu. Baik, tujuan program observasi pasca observasi kita hari ini adalah untuk mengevaluasi, merefleksi hasil observasi dan tindak lanjut yang akan dilakukan ke depannya. Untuk itu di sini akan saya tanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Mufa yang telah saya observasi minggu lalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mufa. Waalaikumsalam, Bu Ineke. Oke, assalamualaikum Pak Beni. Saya minta waktunya ya untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait pasca observasi yang telah kita lakukan observasinya beberapa minggu yang lalu ya. Siap. Oke, pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana perasaan Ibu Mufa ketika melakukan pembelajaran di kelas? Ketika saya melakukan pembelajaran di kelas, materinya self-kota ya Bu ya. Iya. Materinya self-kota, alhamdulillah saya merasa tertantang karena di situ saya lihat anak-anak antusias selama pembelajaran, aktif dalam Oke. Pertanyaan berikutnya, adakah hal-hal yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah dilakukan? ya. Kalau yang sudah baik sudah saya sampaikan di awal tadi, dibandingkan dengan materi sebelumnya itu elektrokimia. Di Selkota ini anak-anak lebih aktif dalam pembelajaran,
juga lebih terlihat menyenangkan buat anak-anak, mungkin itu Lebih aktif ya. dan menyenangkan. Oke, baik sekali Bu Mufa. Pertanyaan berikutnya, dari skala 0 sampai 10, kira-kira Bu Mufa berada di skala berapa Bu yang Kalau saya lihat dari skala 0, 8 Bu, ini ke 8? ya. Alhamdulillah. Seperti apa itu bisa dikatakan 8? Skala 8, kalau kelas yang saya pakai itu kan kelas IPA 2. Di awal kelas IPA 2 itu mereka merasa begitu dapat materi tulis yang itu, tapi ternyata dengan metode yang saya gunakan kemarin, ternyata itu tidak terbukti buat anak-anak. Jadi anak-anak dengan senang, apalagi setelah mereka kontak itu anak-anak saya ajak kelas untuk praktikum elektronisis, itu anak-anak terlihat lebih menyenangkan buat anak-anak, sehingga itu menghilangkan anggapan waktunya itu boros. Ya, bagus sekali ya. Ya. Oke, pertanyaan yang berikutnya, adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan? Untuk hal yang perlu ditingkatkan, kelas sudah saya list kemarin. Dari diri saya sendiri, mungkin saya perlu lebih dapat mengkreasikan untuk dapat mengaitkan materi yang akan diberikan ke anak-anak secara kontekstual, sehingga anak-anak tidak melihat materi tersebut sebagai hal yang abstrak. Nanti itu kalau sulit-sulitnya di situ, Sehingga tidak abstrak. iya. Kemudian tujuan yang tidak dicapai. Tujuan yang tidak, nantinya tujuan pembelajaran, Iya, tujuan yang tujuan tidak pembelajaran dicapai. yang tidak dicapai, diharapkan anak-anak ini dapat memahami materi self-helpa dan dapat mengidentifikasi alat-alat self-helpa yang dapat digunakan di lingkungan sekitar, dimanfaatkan di lingkungan sekitar. Dimanfaatkan di lingkungan sekitar. Oke. Di lingkungan sekitar itu apa? Ya kan banyak alat-alat yang misalkan pemanfaatan self-helpa ini, contohnya batu baterai, aki di motor. Nah itu bagaimana mereka, kenapa ini elektrodanya harus menggunakan karbon, kenapa ini elektrodanya harus menggunakan nikel. Jadi anak-anak bisa membedakan kenapa di baterai kok tidak pakai nikel, kok pakainya karbon. Nah, Menarik sekali ya pembelajarannya. Kemudian, nah untuk ukuran keberhasilannya bagaimana ini? ukuran keberhasilannya pada saat yang jelas, kalau secara kognitif pada saat mereka di gramatiknya nanti dapat nilai bagus, itu secara kognitifnya. Tetapi kalau menurut saya secara pengamatan ini, anak-anak begitu mereka melihat saya berikan latihan soal, misalkan saya berikan latihan soal buku Faraday, setelah saya foto dan buku Faraday, mereka bisa membedakan. Begitu ketemu soal ini, oh bu ini buku Faraday 1. Begitu saya berikan soal ini, bu ini buku Faraday 2. Nah di situ anak-anak bisa memahami. Itu mungkin Berarti hukum ini sama dengan iya rumus. iya Oh iya. lanjutannya dari self-contact. Bagus sekali ya. Kemudian yang selanjutnya, apa rencana ibu untuk meningkatkan hal-hal yang telah disebutkan tadi? Rencana mungkin saya berdiskusi dengan teman dalam MDMPS di sekolah, dan mungkin juga lebih meningkatkan lagi di MDMP Kabupaten, mungkin itu, terus diskusi dengan sesama guru penggerak di sekolah kita, mungkin itu. Nah, di sini kan beda mata pelajaran, aku nggak bisa. Tapi kan mungkin secara umum bagaimana mengatasi siswa untuk pembelajaran ini kan bisa saling sharing, bisa Oh, saling iya. sharing. Maksudnya kesulitannya. Iya. Gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, apa faktor pendukung yang ibu perlukan? Faktor pendukung yang jelas, kalau sarana insya Allah bila kita peralatan sudah mencukupi, ya mungkin dukungan dari sekolah untuk kita bisa mengikuti pelatihan, gitu ya. Oh, Pelatihan pelatihan. offline Seminar mungkin ya. ya pelatihan bisa. Baik sekali
kapan hal tersebut akan dilaksanakan? Maunya secepatnya. Tetapi Dalam waktu iya, berapa dalam minggu? waktu kurun waktu 1 bulanan Oh, mungkin. 1 bulan. Ya. Bulanan Kan ya. Januari sudah semester dulu. Iya. Kemudian yang berikutnya, komitmen Bu Mufa terhadap pembelajaran di kelas itu apa nantinya? Komitmen saya ketika saya datang, saya tidak hanya membawa materi, tetapi saya datang untuk bisa memberikan inspirasi buat anak-anak dan memberikan yang terbaik buat anak-anak, dan anak-anak akan merasa senang ketika belajar. Ya, senang terhadap pembelajarannya Bu Mufa. Apa ada pihak-pihak yang membantu? Pihak yang membantu ya teman sesama kimia mungkin ya, Oh, dan iya. sejawat sesama kimia dalam NBMPS, sharing-sharing juga dalam WA juga sering sharing. Iya, memang kalau diskusi kita sangat suka ya ngobrol-ngobrol bersama kemari, kadang juga diselingi dengan bergosip ya. Itu baik. Selanjutnya Bu Mufa, hal apa yang telah Ibu dapatkan dari percakapan pasca observasi hari ini? Hal yang saya dapatkan hari ini, alhamdulillah saya dapat merefleksi diri saya sendiri, artinya saya dapat tahu hal baik apa yang sudah saya lakukan dan perlu saya tingkatkan, dan juga hal apa yang saya rasa kurang perlu saya perbaiki lagi untuk ke depannya. Hal baiknya mengenai apa? Hal baiknya tadi sudah saya sampaikan, ketika anak-anak merasa senang sama pembelajaran, anak-anak merasa tidak menganggap lagi kimia itu sebagai pelajaran yang sulit, boros, gitu. Baik, terima kasih Bu Mufa atas refleksinya. Mungkin lain kesempatan kita dapat melakukan percakapan seperti ini lagi. Terima kasih atas waktunya Pak Beni. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.